Pertemuan PKS Prabowo bentuk dukungan jelang pelantikan. Imam Besar Masjid Nabawi khotbah di Istiqlal. KPK geledah 10 rumah terkait kasus dana hibah. Kebakaran 50 pintu rumah kontrakan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, perekonomian dan juga hiburan. Kita melihat di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini selalu memberikan yang terbaik untuk berbagai partai politik. Ini salah satunya ada dari partai PKS yang juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Betul sekali, memang PKS menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran ke 5 tahun ke depan, di mana memang menurut PKS sendiri visi dan misi dari Prabowo Gibran ini setara ataupun sama dengan PKS. Jadi inilah mengapa PKS mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Jumat 11 Oktober 2024. Jokowi akan menyerahkan peresmian Istana Garuda atau kantor Presiden di IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prosesi peresmian Istana Negara IKN diawali dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Praktikno. Sertifikat hak pakai nomor 11 itu bernomor induk bidang elektronik 1484 atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan luas 56,87 hektar. Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menyebut Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya Istana Garuda masih dalam proses penyelesaian. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Karena proses penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan. Sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian Istana Negara IKN turut dihadiri Ibu Iriana Jokowi, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Menko Marves Luhut Binsar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pertemuannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi politik. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Jufri menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Salim Segaf disambut langsung oleh Prabowo Subianto di depan pintu rumahnya. Terlihat Prabowo juga langsung melontarkan senyum dan memeluk Salim, serta elit PKS lainnya. Dalam konferensinya, Prabowo mengakui sering berkomunikasi dengan Majelis Syuro PKS Salim Segaf Jufri di belakang media. Namun pada pertemuannya kali ini, ingin menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa mereka bertekad untuk kerjasama untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan rakyat. Sebetulnya kontaknya tuh sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini
kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Dari Jakarta, Zahra Amalia, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyampaikan bahwa pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan PKS merupakan bentuk dukungan moral jelang pelantikan. Hal itu diungkapkan Dasko usai pertemuan tertutup Prabowo dengan PKS yang berlangsung selama hampir 1 jam di Kertanegara 4, Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan pertemuan PKS ke kediaman pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk menyampaikan dukungan. Dasko menyebut, dukungan yang diberikan merupakan dukungan moral jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang. Terkait dengan calon menteri, dalam pertemuan ini, PKS belum menyerahkan nama kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi sebenarnya lebih daripada dukungan moral dari PKS jelang pelantikan kepada Pak Prabowo selaku calon terpilih untuk kemudian bisa menjalani pelantikan dengan lancar. Nah, sehingga kemudian tadi PKS kemudian baru diberikan kriteria-kriteria yang pas untuk kemudian memasukkan nama. Jadi tadi itu belum ada nama yang dimasukkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan alasan partainya bergabung dan juga mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Segaf menyebutkan salah satu alasan bergabung yakni Prabowo dinilai mampu berperan dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengaku partainya mempunyai alasan yang kuat. Ia mengatakan kedatangannya untuk memperkokoh persatuan, mewujudkan stabilitas politik nasional. Salim menyebut dan meyakini Prabowo dapat memimpin Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Salim mengatakan pentingnya kerjasama seluruh komponen bangsa menghadapi konflik yang dampaknya akan dirasakan di Indonesia. Salim menegaskan jajarannya di PKS semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia. Dalam arti ya peperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ikut dalam ketertiban, menertibkan dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi ya kedamaian di sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cinta ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita merdeka, merekalah yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Mutia, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gladi bersih tersebut dilaksanakan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dalam apel gelar pasukan sebanyak 7.000 personil dilibatkan untuk menjamin keamanan selama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Apel ini dihadiri oleh 14 batalion yang terdiri dari berbagai satuan kerja Polri seperti Koprimob Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, dan Divisi Hubungan Internasional Polri.
Tak hanya itu, pasukan Polwan juga dilibatkan, beserta para taruna dari Akademi Kepolisian, siswa Sekolah Pembentukan Perwira atau Setukpa, Lemdiklat Polri, dan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK yang ditugaskan untuk mendukung pengamanan pada titik-titik kritis yang sudah diidentifikasi oleh Polri. Dalam pernyataannya, Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa apel ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam memastikan kesiapan pengamanan ketertiban dan keamanan masyarakat selama proses pelantikan. Polri juga berkoordinasi dengan TNI dan berbagai lembaga terkait untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri menjamin bahwa proses pengamanan sudah dipersiapkan dengan matang. Dengan pengamanan yang ketat, Polri berharap pelantikan ini dapat berlangsung secara hikmat, tertib, dan tanpa gangguan yang berarti. Adapun sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR DPR RI. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait Presiden terpilih Prabowo Subianto ini selalu melakukan kunjungan dan juga silaturahmi ke berbagai partai politik. Salah satunya ada PKS, yang mana Ketua Umum PKS Syuro juga sempat mengatakan bahwa ini akan terus mendukung pemerintahannya Prabowo Gibran, di mana memiliki visi dan misi yang sama dengan partai PKS. Betul sekali, PKS meyakini bahwasanya di bawah kepemimpinan dari Prabowo Subianto ini cita-cita bangsa dapat terwujud di 5 tahun ke depan. Di mana kalau kita ketahui memang banyak sekali visi misi dari Prabowo Subianto yang memang menguntungkan bagi masyarakat, di mana ada salah satunya makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan untuk anak-anak sekolah yang akan bisa makan bergizi gratis dan mencegah stunting. Dan tak hanya itu, memang pertemuan dari PKS sendiri ataupun ada juga sebelumnya PKB ini bukan terkait dengan jatah menteri, namun memang mereka ingin turut mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Ya, di berbagai partai politik juga memiliki kesamaan visi dan juga misi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, di mana tidak hanya PKS tapi juga ini ada PKB yang juga melakukan silaturahmi dengan Prabowo Subianto. Ini kalau misalnya kita lihat dari PKB sendiri juga akan terus dengan teguh mendukung pemerintahannya Prabowo Gibran, dan juga dari Prabowo Subianto juga sempat mengatakan bahwa sangat yakin PKB ini akan mendukung kembali Prabowo Subianto meskipun sebelumnya sempat ada kekeliruan dan juga sempat ada perbedaan pada saat Pilpres kemarin seperti Benar itu ya. Benar sekali, Vesti. Memang jelang pelantikan di 20 Oktober mendatang ini Polri telah menggelar apel kesiagaan untuk mengamankan sebuah pelantikan Presiden karena terpilih memang Prabowo kalau kita Subianto. ketahui ini adalah wacana yang memang cukup sangat luar biasa, di mana nantinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan terpilih, akan menjabat sebagai presiden selanjutnya. Kita berharap bahwasanya memang pelantikan ini berjalan dengan aman, lancar, dan juga pasti masyarakat menyambut dengan bahagia. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi memimpin langsung khotbah sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta untuk pertama kalinya. Dan dalam khotbahnya, Syekh Ahmad bin Ali Hudzaifi juga sempat memuji Indonesia sebagai negara yang toleran menghadapi kebersamaan demokrasi hingga kemanusiaan. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan bahwa kehadiran Syekh Ahmad sebagai khatib menjadi momen bersejarah selama 50 tahun, yakni khotbah berbahasa Arab pertama kalinya yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Nabawi. Nasaruddin menjelaskan khotbah Syekh Ahmad menjadi kebanggaan Masjid Istiqlal dan umat Islam Indonesia. Dalam khotbahnya, Nasaruddin menyampaikan bahwa Syekh Ahmad memuji Indonesia sebagai negara yang toleran, menghargai demokrasi, dan mencintai kemanusiaan. Tak hanya itu, Nasaruddin mengungkapkan Syekh Ahmad juga terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia dalam menyambut tamu. Lebih lanjut, Nasaruddin mengajak umat Islam di Indonesia untuk terus menjaga keramah tamahan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan dalam khutbahnya, itu betul-betul tidak umum loh. Orang-orang Arab itu tidak gampang memuji orang. Tapi pujian yang disampaikan dalam bentuk khutbah bahwa Indonesia itu adalah negara yang toleran, negara menghargai kebersamaan, negara yang menghargai demokrasi, negara yang menghargai tamu, ya, dan negara yang mencintai kemanusiaan, itu dipuji di dalam sebuah khutbah itu tidak lazim. Dan alhamdulillah seorang khatib dan seorang ulama besar, seorang imam besar di Masjid Madinah memberikan pujian terhadap Indonesia. Maka itu mari kita rawat, mari kita melihara ciri khas keindonesiaan, ramah terhadap tamu, ramah terhadap orang lain, ramah siapapun, dengan mengutip tadi ayat-ayat bahwa kita ini manusia, kemanusiaannya mempunyai persamaan satu sama lain. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, kita melihat kemarin bahwa Ahmad Ali bin Al-Hudzaifi ini baru pertama kalinya untuk melakukan sebuah khotbah di Indonesia, satunya di Istiqlal seperti Betul. Itu ya. Ini salah satu bentuk toleransi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita lihat, kita flashback kembali ke belakang gitu, kita melihat Paus Fransiskus baru saja pada saat itu sempat mengunjungi Indonesia, di mana ini toleransinya sangat luar biasa antara umat Muslim, umat Katolik seperti itu ya. Dan memang kalau kita lihat, memang Indonesia banyak sekali agama, di mana ini poin sangat penting, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus toleransi sesama agama, di mana tujuan agama sendiri memang baik ya, Fesi ya. Kalau kita lihat segala pemuka agama juga turut hadir untuk memberikan bahwasanya Indonesia adalah negara yang toleran akan agama pastinya. Betul, dan juga dipaparkan oleh bin Ali juga sempat mengatakan bahwa ini sebuah khotbah yang sangat luar biasa, pemaparannya juga sangat indah dan dilaksanakan dengan penuh hikmat seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pameran ICAT 2024 yang lebih ramah lingkungan. Hal ini membuat Menparekraf ingin pameran ICAT 2024 dapat berpengaruh hingga meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Indonesian Contemporary Art and Design atau ICAT adalah sebuah pameran seni tahunan yang menampilkan karya-karya seni dan desain kontemporer Indonesia dalam berbagai bentuk. Acara ini bertujuan untuk memadukan seni rupa, desain, dan kreativitas dalam bentuk instalasi, pertunjukan, serta karya kolaboratif yang melibatkan seniman dan desainer. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pameran ICAT 2024 yang lebih ramah lingkungan. Dengan bertemakan Unexpected, Sandiaga berharap dapat menyuarakan isu yang tidak dapat disuarakan dan diadaptasi melalui karya seni. Dengan begitu, Menparekraf memiliki keinginan ke depannya agar semakin banyak pameran karya seni dari limbah yang dapat menghasilkan dan berpotensi tingkatkan ekonomi kreatif Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kabar duka datang dari calon gubernur Maluku Utara Benny Laos yang dinyatakan meninggal dunia usai speedboat yang ditumpanginya ini bersama tim SES terbakar di pelabuhan Desa Bobong. Speedboat 72 meledak dan terbakar saat sedang pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos meninggal dunia setelah speedboat yang membawa rombongan untuk berkampanye meledak di Pulau Taliabu pada Sabtu 12 Oktober 2024.
Speedboat yang membawa rombongan Cagup Cawagup Malut nomor urut 4 itu terjadi di Pelabuhan Regional Bobong sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Sebelum meninggal, Benny Laos sempat dilarikan ke RSUD Bobong dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat luka bakar serius dan terpapar gas bahan bakar. Meski telah mendapatkan penanganan medis intensif, nyawa Benny Laos tidak dapat terselamatkan. Tim medis melakukan resusitasi jantung paru selama 2 jam. Namun Benny Laos tetap dalam kondisi koma, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.20 waktu Indonesia Timur. Speedboat milik Benny Laos yang bernama Bella 72 dilaporkan terbakar secara tiba-tiba saat sedang mengisi bahan bakar minyak atau BBM di Pelabuhan Bobong. 6 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kejadian tersebut, di antaranya Cagup Malut Benny Laos, anggota DPR Provinsi Malut Esther Tantri, kader P3 Provinsi Malut Awahid, Nasrun, Masudin Odemuisi, dan anggota Polres Kepulauan Sulaboa Monabot Bribda Hamdani. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Cagup Banten nomor urut 2 Andra Soni bersama calon Bupati Tangerang Maisha Rashid kembali mengikuti senam sehat bareng warga Tangerang. Senam sehat kali ini diselenggarakan oleh relawan sahabat Andra Soni Dimyati di lapangan pertigaan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang pada Sabtu kemarin. Senam yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini turut dihadiri sejumlah artis papan atas seperti Raffi Ahmad, Selin Evangelista, Reski Aditya, Marcel Widianto, Inara Rusli, Aurel Hermansyah, Ria Ricis, dan Paula Verhoeven. Turut hadir juga calon Bupati Tangerang nomor urut 2 Maisal Rashid. Melihat antusiasme warga Kemiri, calon Gubernur Banten Andra Soni semakin meyakini Banten ke depan akan lebih maju, adil merata, tidak korupsi sesuai dengan visinya. Andra mengatakan jika dirinya bersama Dimyati Natakusuma punya program unggulan yang bisa dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banten, yaitu sekolah gratis SMA SMK, MA Negeri dan swasta. Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 ini mengungkapkan bila dirinya mendapat pesan dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas, sehat, dan makmur. Dengan banyaknya artis yang ikut serta dalam agenda kampanyenya ini, Andra menyebut sebagai upaya untuk menciptakan suasana proses demokrasi yang penuh kebahagiaan. Ketua Tim Pemenangan Andra Soni Dimyati yaitu Raffi Ahmad mengajak warga Kemiri Tangerang untuk sama-sama memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2 pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Raffi meyakini Provinsi Banten akan jauh lebih baik dan maju jika dipimpin oleh sosok yang kuat dengan komitmen tidak korupsi, dan itu ada pada diri Andra Soni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Ketua Umum DPP Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Majen TNI Musa Bangun mengerahkan jajarannya di Provinsi Banten untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seprovinsi Banten yang diusung oleh Partai Gerindra. Hal itu disampaikannya usai menggelar konsolidasi antara PPIR Korwil Provinsi Banten dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten sekaligus calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni beserta wakilnya Ahmad Dimyati Natakusuma. Kemudian juga dihadiri calon Bupati dan juga Wakil Lebak Sanuji, Pentamerta Dita Fajar, calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Dewi Setiani, Ing Andri Supriyadi, calon Bupati dan Wakil Bupati Serang atau Rahmatu Zakiyah, Najib Hamas, dan juga serta calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Maisha Rashid Intan Nurul Hikmah. Dikatakan ada pesan khusus dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memenangkan jagoan-jagoan Partai Gerindra yang diusung di Pilkada Provinsi Banten periode 2024 hingga 2029. Ketua PPIR Korwil Banten Letkol Purnawirawan Suwarjio dalam sambutannya menambahkan jika pihaknya sudah berkomitmen serta tegak lurus dengan Ketua DPP PPIR, oleh karenanya jajaran PPIR Banten tidak boleh main-main dengan keputusan pimpinannya. Sementara itu, calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni mengapresiasi atas komitmen yang dibangun oleh organisasi sayap Partai Gerindra itu. Bahkan ia juga membenarkan bila Banten menjadi perhatian khusus dari Prabowo untuk kontestasi Pilkada 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ya, Sally dan juga pemirsa, kita melihat bahwa nomor urut 2 cagup dari Pilkada Banten 2024 ini ada Andra Soni dan juga Dimyati Nasakusuma. Ini banyak sekali dukungan dari berbagai partai politik dan juga dukungan dari para influencer dan juga para artis. Apalagi kalau kita melihat tim atau pemenangan kesuksesan ini adalah Raffi Ahmad. Betul sekali, memang kalau kita lihat visi misi dari pasangan nomor urut 2 ini sangat luar biasa ya, di mana memang masyarakat Banten menginginkan pemimpin seperti pasangan nomor urut 2. Jadi kita berharap bahwasanya memang pilkada nanti Banten juga berjalan lancar, apalagi memang nanti pada hari Rabu ya, di mana nanti ada debat pilkada Banten. Kita berharap bahwasanya memang visi misi ataupun program dari pasangan nomor urut 2 dapat diterima oleh masyarakat Banten. Dan tujuan dari Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma adalah ingin mencerdaskan dan juga terus memberikan kesehatan bagi warga Banten. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengajukan banding usai divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta dalam kasus suap dan gratifikasi 109 miliar. KPK mengatakan hal tersebut merupakan hak dari terdakwa. Menanggapi hal tersebut, Asep mengatakan bahwa KPK tidak masalah jika terdakwa mengajukan banding. Dirinya menyebut JPU KPK juga akan mengikuti di tingkat banding jika terdakwa mengajukan banding. Kemudian AGK banding, bagaimana tanggapannya? Banding atas putusan persidangan tentu itu merupakan hak dari terdakwa ya. Nah, silakan, jadi kita tidak masalah kalau mengajukan banding, nanti dari JPU kita juga akan ikut untuk di tingkat banding. Sebelumnya AGK telah divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dalam kasus suap dan juga gratifikasi di lingkup Pemprov Maluku Utara. Selain itu, AGK juga dikenakan uang pengganti sebesar 109 juta rupiah dan 90.000 dolar Amerika Serikat. Tim kuasa hukum AGK menilai vonis yang diberikan terlalu tinggi. Pihaknya menyebut bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, KPK tengah mengusut perkara dugaan korupsi pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta atau Perseroda pada 2022 hingga 2024. Terkait perkara tersebut, KPK telah mengajukan pencegahan 5 orang untuk pergi ke luar negeri.
KPK melalui juru bicara Tessa Mahardika menjelaskan keputusan tersebut akan berlaku selama 6 bulan. Terkait siapa dan posisi kelima orang tersebut juga belum bisa diketahui. 5 orang yang dicegah itu berinisial CH, IN, AN, AS, dan MIA. Selama 6 bulan ke depan mereka dilarang keluar negeri karena KPK membutuhkan keterangan dari 5 orang tersebut. Pemberantasan korupsi melakukan larangan bepergian ke luar negeri terkait perkara dugaan tindak pidana dalam pencairan kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta atau Perseroda tahun 2022 sampai dengan 2024. Bahwa pada tanggal 26 September 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1223 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 5 orang warga negara Indonesia dengan inisial JH, IN, AN, AS, dan MIA. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta atau Perseroda tahun 2022 sampai dengan 2024. Sebelumnya KPK mengumumkan tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta pada periode 2022 hingga 2024. Dan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu KPK telah menggeledah 10 rumah atau bangunan di sejumlah wilayah di Jatim terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jatim 2019 hingga 2022. Sejumlah barang bukti mulai dari mobil mewah, uang hingga cincin berlian disita KPK usai menggeledah sebanyak 10 rumah. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan penggeledahan terhadap 10 rumah itu dilakukan sejak 30 September hingga 3 Oktober 2024 lalu. Selain itu, lembaga anti rasuah juga menyita sebuah jam tangan mewah bermerek Rolex dan 2 cincin berlian. KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa ponsel, hard disk, dan juga laptop. Turut disita pula sejumlah dokumen seperti buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan kwitansi pembelian barang, BPKB, STNK, dan juga lain sebagainya di beberapa bangunan di Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan juga Sumeneb. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa 1. Kendaraan 7 unit terdiri dari 1 Alphard, Toyota Alphard, 1 Mitsubishi Pajero, 1 Honda CR-V, 1 Toyota Innova, 1 Hilux double cabin, Toyota juga, 1 unit Toyota Avanza, dan 1 unit kendaraan bermerek Isuzu. Berikutnya ada jam tangan Rolex, 1 buah, cincin berlian 2 buah. Ketiga, uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan perkara tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka sebagai penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. 4 tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara, sementara 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, ini kasus korupsi di Indonesia masih terus merajalela seperti itu ya. Apalagi kalau kita sambungkan terkait dengan visi misi ataupun program dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka adalah selain untuk menuntaskan kemiskinan dan juga stunting, juga untuk pencegahan adanya korupsi di Indonesia oleh kaum-kaum elit dan juga pejabat tinggi. Kita melihat juga kalau misalnya ini kasus tersebut juga kita masih terus diselidiki oleh pihak KPK, tapi ini juga salah satu yang sangat bagus ya untuk KPK dengan sangat sigap melakukan penggeledahan dan juga untuk memberantas korupsi.
Kita berharap bahwasanya kasus seperti yang sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri yang terjerat kasus korupsi tidak terulang lagi ya, Fesi. Di mana memang dari Jokowi sendiri menitipkan pesan kepada calon pimpinan Dewas KPK yang terpilih nantinya akan bisa memerantaskan korupsi di Indonesia. Karena kalau kita ketahui indeks korupsi di Indonesia ini cukup tinggi. Di mana ini masyarakat cukup tidak puas dengan kinerja dari KPK. Jadi kita berharap bahwasanya KPK ke depannya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK sendiri. Oke, betul. Dan juga dari pesan Prabowo Subianto juga agar terus untuk memperkuat KPK agar nantinya bisa terus mengembangkan tugasnya dengan sangat baik dan juga tidak ada kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya di mana PSSI resmi mengajukan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atas kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf dalam laga Indonesia versus Bahrain. Surat protes ini tidak terlepas dari insiden terkait perpanjangan waktu yang melebihi durasi yang ditentukan. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia dan Bahrain yang berakhir imbang 2-2 pada Kamis 10 Oktober 2024 menyisakan polemik terkait kepemimpinan wasit. PSSI pun secara resmi mengajukan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia akibat keputusan wasit Ahmad Al-Kaf yang dinilai tidak adil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginformasikan bahwa surat tersebut telah dikirimkan sebagai respon terhadap sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan tim Garuda dalam laga tersebut. Bahkan Erick juga mengirimkan surat protes itu langsung kepada Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Meski keputusan akhir berada di tangan AFC, namun langkah ini adalah bentuk keberanian Indonesia dalam menyuarakan ketidakadilan yang dialami di lapangan. Di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Tentara Nasional Indonesia menggelar bersih-bersih sampah di aliran Kali Ciliwung sepanjang 80 km lebih di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain mengerahkan ribuan prajurit yang dibantu PPSU dan Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, kegiatan ini juga dalam rangka HUT TNI yang ke-79. Ribuan prajurit TNI menggelar bersih-bersih sampah yang berada di aliran Kali Ciliwung. Titik pusat pembersihan pun dilakukan di kawasan Banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Hanya menggunakan karung, sampah-sampah yang menumpuk, baik di bantaran kali maupun mengalir terbawa aliran air, tak luput dibersihkan prajurit TNI dengan menerjunkan sejumlah perahu karet serta perahu pemilah sampah. Aksi bersih-bersih sampah yang serempak digelar ini juga dipantau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, beserta jajaran pejabat TNI, Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Wali Kota Jakarta Barat. Menurut Kasat, Jenderal Maruli Simanjuntak, selain dalam memperingati HUT TNI yang ke-79, kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang 80 km lebih di Kali Ciliwung tersebut juga merupakan bakti sosial rutin TNI dalam menjaga kebersihan aliran kali dan sungai yang berada di seluruh Indonesia. Selama 13 hari pelaksanaan bersih-bersih sampah digelar, TNI telah berhasil mengangkut dan membersihkan seberat 6.000 ton sampah sepanjang aliran Kali Ciliwung. Kita selama 13 hari ini ada 80,3 ya di Ciliwung ini kita bersihkan. Kita sudah bisa dapat sampah sekitar 6.000 ton sampah. Nah tadi setelah kita melakukan perjalanan, ya memang harusnya ada orang yang mengerjakan rutin. Selama ini memang sudah dilakukan rutin ya. Tapi kan kita perlu evaluasi terus. Jadi kalau memang di sini tiap tempat orang sudah merasa ikut bertanggung jawab, semua ikut membersihkan, saya kira akan sangat berpengaruh baik untuk kebersihan Ciliwung ini. Jadi kesadaran masyarakat juga
Sebetulnya kalau dia punya pilihan cara membuang sampahnya ada, ya mungkin mereka juga akan baik. Kita akan cek juga. Sekarang perumahan-perumahan di samping sini, sistem pembuangan sampahnya bagaimana? Kalau tempat sampahnya nggak ada, ya dilempar ke sungai ya. Jadi itu juga akan coba kita diskusikan. Jenderal Maruli pun meminta semua pihak khususnya masyarakat yang berada di bantaran kali untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan aliran Kali Ciliwung demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Yayasan BUMN menginisiasi program bertajuk Mendengar Jiwa sebagai respon peningkatan krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Program ini bertujuan memberikan solusi konkret bagi generasi muda yang makin rentan gangguan mental. Ketua Yayasan BUMN, Syafuan berkata, dalam menunjukkan 42% pelajar mengalami kecemasan ringan, sementara 40% mahasiswa baru terdiagnosis mengalami kecemasan sebelum mulai kuliah. Program Mendengar Jiwa tak hanya hadir di lingkungan Kementerian BUMN, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Terdapat pendekatan holistik yang melibatkan pelajar, mahasiswa, orang tua, dan institusi pendidikan. Program ini telah menghasilkan langkah-langkah nyata seperti screening kesehatan mental melalui platform digital mudah diakses, edukasi dan pelatihan bagi siswa dan orang tua, serta akses yang lebih dekat ke fasilitas kesehatan mental. Kemudian, terdapat zona mendengar jiwa yang menjadikan sekolah dan kampus sebagai ruang aman di mana pelajar dapat berdiskusi tentang masalah mental, mencari bantuan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong agar Yayasan BUMN terus bertransformasi, merespon isu terkini dan di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, kami menghadirkan informasi seputar peristiwa, namun usai jeda tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana telah terjadi kebakaran di rumah padat penduduk di Jalan Jembatan Besi, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Akibat lokasi yang dapat padat penduduk, api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebuah video menunjukkan asap hitam tebal membumbung ke udara
dengan kobaran api di sebuah kawasan padat penduduk di Jalan Jembatan Besi, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran tersebut menimbulkan kemacetan akibat lokasi yang tepat di pinggir jalan raya. Sebanyak 22 unit dan 110 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melokalisir pertambatan api. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kawasan yang sangat padat penduduk membuat api cepat menjalar dan merambat ke rumah lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bangunan 50 pintu rumah kontrakan setinggi 3 lantai di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari kebocoran gas, mengingat saat peristiwa itu terjadi salah satu penghuni kontrakan sedang memasak. Kebakaran hebat melanda bangunan rumah kontrakan setinggi 3 lantai di Jalan Jembatan Besi 11, Tambora, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang disertai asap hitam pekat membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dengan mengerahkan 22 unit mobil pemadam beserta 90 personil berusaha memadamkan kobaran api dengan dibantu warga setempat. Berdasarkan data sementara, tercatat bangunan kontrakan yang di dalamnya terdapat 50 pintu dengan tinggi 3 lantai hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun dugaan sementara api berasal dari kebocoran gas, mengingat saat peristiwa itu terjadi, salah satu penghuni kontrakan sedang memasak. Laporan untuk kejadian J65 di Tambora ini, Jembatan Besi, itu dugaan sementara ya, diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. Ya, pemilik satu orang. Untuk sementara itu yang dapat untuk korban, alhamdulillah tidak ada. Untuk pemadaman situasi terakhir sampai saat ini tinggal pendinginan. Ya. Pak, ini hanya bangunan kontrakan aja atau merambat ke rumah-rumah warga lainnya, Pak? Enggak sampai merambat karena dari 4 penjuru kita udah blok, semua pemancar main 4 penjuru sehingga untuk perempatan bisa diputus. Pak, total unit yang digerakkan itu berapa personil, Pak? Untuk total unit 22 unit kami luncurkan, 18 dari Jakarta Barat, 2 unit dari Pati Kendal, 2 unit dari Jakarta Pusat. Memang kami luncurkan banyak karena melihat situasi, kondisi di lapangan karena memang ini wilayah atau daerah padat penduduk. Ada kesulitan, Pak? Kesulitannya karena Solo Ambonnya agak jauh ya, Solo Ambon agak jauh. Warganya juga alhamdulillah membantu, akan tetapi memang situasi di kondisi lapangan sehingga agak menjadi kendala buat kita, tapi alhamdulillah warganya tetap kompak, semangat membantu pemadam sehingga pemadaman bisa diblok kanan kiri depan belakang. Api dapat dipadamkan oleh petugas Kulkarmat Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi pemilik bangunan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Tambora. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa yang sangat tidak mengenakan dan juga ini sangat memprihatinkan seperti itu ya saya dan juga pemirsa, terkait dengan kita kalau mau berpergian harus tetap waspada dan juga keadaan dengan prima, mempersiapkan dengan keadaan agar tidak mengantuk dan tidak ada kejadian seperti hal yang serupa berita tadi. Betul sekali, memang hal mengantuk saat berkendara ini sangat sering terjadi di perjalanan, dimana kalau kita lihat ini hingga tewas ya dari pengendara motor sendiri akibat luka bagian kepala yang cukup parah. Dimana ini menjadi waspada juga bagi para pengendara motor jika memang mengantuk, bisa untuk pinggir jalan dulu agar lebih berhati-hati untuk lagi tidak melanjutkan perjalanannya ya, Festi ya. Ya, kalaupun kita sudah merasa mengantuk, lebih baik, alangkah lebih baiknya kita harus berhenti dulu di pinggir jalan, terus juga refresh dulu seperti itu ya, agar tidak ada kejadian seperti hal serupa. Dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat Indonesia bisa harus lebih berhati-hati lagi, lebih waspada dan juga lebih prima lagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.